Balik lagi di Tanya Bintang Tamu. Kali ini bersama Gideon Gideon Victor Tulus Parulian. Gideon Tulus Victor. Kembali Gideon Victor Tulus Parulian. Yeah. Gitu. Parulian tuh marga ya? Bukan, Bang. Oh, bukan. Itu nama-nama orang Batak doang. Nama-nama orang Batak. Marganya gua tuh Sianipar ada, tapi nggak ditulis di KTP itu nggak. Kalau Judika apa marganya? Judika apa ya? Putus asa terus kali. Nah, kalau kita bicara itu marganya nggak tahu nggak Bang Judika. Iya, nggak tahu lu ya. Tapi kan dia orang Batak juga kan? Iya, orang Batak. Kalau Boris Boris Bokir? Lupa gue. Kan Boris Thompson Manulang. Manulang tuh marga. Iya, Boris Thompson Manulang ya. Kalau Robi Purbanya. Oke. Jadi Tulus ini adalah komika yang karakternya sebagai marga. Bukan ya? Bukan ya. Sebagai mirip penyanyi. Tulus. Namanya doang. Betul. Jadi Tulus ini adalah peserta dari Suci One X Kompas TV. Dia sudah bertahan berminggu-minggu di kompetisi Suci One X ini. Iya, Bang. Ya kan, Tulus ini adalah stand up komedian asal stand up Indo Depok. Iya, betul. Stand up Indo Depok. Udah berapa lama gabung di stand up Depok, Lus? Kurang lebih 3 tahun sih, kayak dari 2017. September kalau nggak salah. Oke, September 2017. Ya. Stand up. Coba ini nggak audisi Suci sebelumnya atau Suca? Audisi Suca ada ikut. Suci 8 ikut, Suca 4 ikut. Nggak lolos tapi? Nggak lolos. Lolosnya di Suci 9? Suci 9. Oke, 3 tahun. Gue nggak tahu ya, komik-komik atau komika sekarang tuh kayaknya cepet banget. Setahun berkomunitas atau 2 tahun berkomunitas langsung masuk Suci gitu. Kalau sebelumnya tuh kayak lama banget gitu. Iya. Remin kan berkali-kali masuk Suci tapi ditolak akhirnya Suci 7 masuk. Sekalinya jadi juara. Banget. Iya gitu. Nah, Tulus ini termasuk komika yang cukup muda, tapi nggak muda banget lu di komunitas. Karena masih ada siapa? Gilang itu 2 bulan doang. Gilang 2 bulan doang. Davi juga terhitungnya baru sih. Dia terhitung baru di Solo. Nah, Lus, nih di Suci One X ini kan seperti yang kita tahu, Suci One X adalah Suci yang berbeda dengan Suci-Suci sebelumnya. Secara panggung, secara atmosfer, secara karantina. Ya kan? Nah, selama lu di karantina Suci One X tuh apa yang lu rasain, Lus? Kan kita nggak pulang-pulang tuh di hotel, mulu di hotel. Betul. Hotelnya bagus ya kan? Hotelnya bagus, ada kolam renang. Paling bosen sih, kayak bukan bosen, jenuh, lama-lama jenuh gitu. Walaupun kayak kita apa-apanya gampang, segala macam, makan ada, semuanya ada gitu. Tapi lama-lama jenuh gitu, karena kita nggak bisa keluar. Paling keluar kayak ke Alfamart. Terus kalau misalnya kita nih komik-komik nih peserta ngakalin jenuhnya itu paling ke bawah doang tuh, ke kolam renang, ngirup udara bebas gitu. Atau kalau gua ngakalin jenuhnya supaya nggak mentok gitu, mikir materi, gua paling ini nelpon teman gua, video call gitu sambil ngobrol-ngobrol. Tapi bukan yang dari lingkup stand up. Kayak lingkup temen SMA gua, SMP gua, supaya ngalir aja gitu. Kayak ibaratnya kalau misalnya nggak karantina full, ya kayak gua lagi nongkrong aja gitu, lagi main gitu. Biar feel-nya tetap kejaga. Iya, gitu. biar jaga mood sih paling penting, kayaknya jaga mood jadi sekarang ini. Karena kalau misalnya udah males ya nggak ada yang bisa nyemangatin gitu. Betul. Mungkin. Nah, ini buat teman-teman yang nggak tahu bahwa peserta Suci One X sengaja dikarantina sampai kompetisinya selesai karena COVID-19. Betul. Memperkecil kemungkinan kita terkena COVID-19. Makanya semua peserta, semua mentor, semua tim kombut setiap datang ke sini selalu di swab. Iya, di swab tes gitu. Nah, terus lu jenuh tuh. Dari bulan apa lu di sini, Lus? Gua kalau Februari awal. Iya. Sekarang udah Maret. Nggak jenuh-jenuh banget sih sebulan. Iya sih. Jenuhnya sih kalau misalnya ibaratin ngekos ya ini masih bentar ya. Cuman kalau misalnya ini tuh tiap minggu harus ada yang dikejar-kejar gitu. Bikin jenuhnya sih di situ paling ya. Betul. Kalau ngekos kan ya udah kita jalanin aja gitu. Sebulan tuh masih bentar. Iya, betul. Setuju sih gua ya. Iya kan? Tapi ada support dari teman-teman Depok nggak selama lu di sini? Oh, ada banget dong. Gua kan kombut tuh ada ke Bang Andri Sakti, ke Bang ada Randy ada, Randy. Terus Bang Yuda Keling, gua biasanya kombut di situ. Oh, mereka selalu intens tuh. Iya, gue tiap minggu itu nanya, Bang bisa nggak Bang gitu ngobrol.
nggak cuma komput doang sih bang, bahkan kayak buat sekedar ngobrolnya dulu nyari premis gitu, baru nanti pokoknya dari 3 orang itu baru gue pede bisa ke open mic sininya. Screening sih di sini bukan open mic ya, cuman screening doang gitu. Baru deh ke tim komput yang dikasih Kompas gitu. Jadi screening itu adalah tahap lu presentasi stand up lu di depan produser. Iya gitu. Supaya produser bisa milih kayaknya materi ini jangan, materi ini nggak aman gitu ya. Iya. Screening. Oh jadi dapat support juga dari teman-teman Depok. Dapat. Ya kan ya. Kalau di sini tuh lu aktivitasnya apa selama di karantina lu? Pagi. Ya gue biasanya pagi tuh kalau sempat bangun sampai bisa sarapan ya, nggak di atas jam 10 gue pasti sarapan dulu. Terus habis sarapan gue paling keluar ke kolam renang tuh. Main HP biar tahu udara bang, udara luar biar lihat matahari gitu. Iya. Baru tuh gue kamar. Yaudah gue tuh paling gue bawa gitar ke karantina, gue main gitar, gue main HP, denger musik, sama nelpon paling udah nelpon. Gitu-gitu aja udah sepanjang hari itu hari tuh. Makanya itu kadang suka kayak si Ati suka datang nongkrong sih ke bawah gitu akhirnya. Kalau misalnya ngeliat orang datang ke kamarnya, ya elah tidur lagi gitu-gitu kayak bosen gitu. Ya apalagi sekarang kan kompetisi bergulir sudah cukup panjang, udah tersisa beberapa komik lagi kan di sini. Jadi makin kesini makin sedikit nanti lu bakal ngerasain makin berasa sepi. Iya lu di hotel bisa sosialisasi sama pengunjung sebelah kayaknya. Iya bisa kayaknya mungkin. Udah mulai kombut sama ini resepsionis. Iya. Pak boleh bersihin kamar nggak sebentar? Kunciin baru. Jadi saya tuh resep gitu iseng-iseng tes materi. Iya. Nah tapi selama di Suci 1X tuh kan nggak ada penonton. Iya. Apa yang lo rasain setiap tampil atau perform? Beda banget sih. Kayak deg-degannya kayaknya lebih parah deh deg-degannya. Karena kita tampil di orang yang udah ngerti komedi, udah tahu gue pengen arahnya kemana gitu stand up-nya. Kayak didikte ya? Iya, kayak dia udah tahu panselnya bakal kemana nih, mau diapain nih gitu, kayak gitu-gitunya udah tahu kan. Nah makanya itu gue kayak berasa emang ketawanya dikit, jadi kayak kalau misalnya kita stand up kan penyemangat kita kan buat ke materi selanjutnya adalah ketawa ya bang ya kan. Makanya itu kayak tipis-tipis tuh kayak nggak bisa di sini gitu. Cuman di sini biasanya kita memanfaatkan ketawa Bang Panji sama Bang Uus itu dia tipis-tipis respect selalu ketawa gitu. Kita emang kayak mereka ketawanya yang paling gede biasanya gitu. Penolong ya. Tapi kan di komentar YouTube juga banyak yang komen tuh, ketawanya Panji ganggu, gimana menurut? Padahal mah itu mah bukan ganggu itu mah. Kita kebantu banget itu. Kebantu banget ya. Kebantu. Itu kalau nggak ada tuh kita bingung nih, ini lucu apa enggak nih. Iya kan, kita nggak tahu. Iya sih. Tapi sekarang gue perhatiin ya, kayaknya anak-anak udah mulai terbiasa nih. Iya. Perform untuk bikin ketawa juri. Kayak udah tahu apa yang bikin juri ketawa gitu. Iya. Kalau dulu kan masih orientasinya masih ada penonton gitu. Jadi materinya tidak membuat juri tertawa. Tapi makin kesini persaingan makin ketat, anak-anak makin ngerti bahwa joke yang gue bikin itu selain untuk menghibur orang-orang di YouTube atau di rumah, gue juga harus bisa bikin juri ketawa. Karena itu adalah feedback yang gue dapet gitu, ya nggak sih? Ketawanya dari juri doang, sama paling asisten-asistennya mereka ya kan di krunya. Iya, kameramen juga ya. Kalau kameramen kayaknya nggak ketawa sih. Lebih ngerekam ya? Iya ngerekam dia. Kalau ketawa kan dia itu nggak fokus. FD, floor director gitu. Sama asisten-asisten juri itu kan suka ketawa dia. Iya, makanya gue ngerasa kayaknya anak-anak udah mulai terbiasa nih sama habit ini. Nah, itu juga yang membuat menurut gue setiap penampilannya jadi lebih maksimal. Karena kualitas materinya semakin dinaikin kan? Pastinya. Kalau patahan lapis satu mah nggak mau pakai gitu. Juri pasti udah nebak gitu. Makanya keluar tuh punchline seperti Levi yang tiba-tiba gitu kan, nyorakin Panji. Panji gitu. Iya. Banyak punchline yang tidak terduga yang datang dari komika gitu. Nah, lu termasuk orang yang ini nggak, yang berekspektasi tinggi nggak? Gua kalau bikin materi supaya bikin juri ketawa, atau lo emang nyeting diri lo, gue tampil aja buat siapapun gitu. Gue jadi makin kesini makin pengen bikin ketawa juri sih malah. Kayak gue tahu nih, gue nonton, wah ini si Panji ketawa di sini nih gitu. Kayaknya kalau format kayak gini bakal ketawa nih, gampang kayak wah diksi lucu nih, ketawa nih. Terus yang patahannya kita mikir kayak patahannya susah bikin ketawa, padahal kayak patahan ringan
karena juri udah ngira patahannya bakal kayak gimana, ringannya malah ketawa gitu. Ya kan, kayak memperhatikan video-video lama sama video orang lain gitu. Juri ketawanya di mana gitu. Gue jadi ya itu yang gue patokannya di situnya. Nah, lu kan termasuk komika yang karakternya tipis. Kemana pun nggak tahu nih Tulus tuh apa nih, mau kemana kan? Kalau yang lain kan kayak Rio satpam jelas gitu. Jadi apapun temanya bakal dilarikan ke situ. Kayak Davi sumbing, terus kayak siapa lagi ya? Siapa sih yang kuat? Ben Cina. Iya. Jadi semua materinya bakal dilarikan ke situ. Ada kesulitan nggak sih lu sebagai komika yang tanpa karakter nih menurut lu? Gue ini sih sering observasi paling. Observasi. Cuman kesulitannya adalah sekarang udah nggak bisa pakai observasi yang permukaan doang nih. Udah harus lebih dalam lagi gitu. Nggak bisa yang itu. Kayaknya nggak sulit-sulit amat ya, maksudnya. Gue emang biasanya observasinya gitu. Cuman sulitnya itu karena sekarang nggak ada penonton, jadi harus yang bener-bener dalam. Observasinya ya bisa-bisa aja bikin materi observasi biasa gitu, tema apa aja bisa dibikin observasi. Cuman nggak bisa bikin juri ketawa. Kalau misalnya yang sulitnya adalah bikin juri ketawa gitu observasinya. Berarti observasi yang mendalam. Iya, harus yang kayak kalau Radit kan suka yang sudut pandangnya unik gitu, menarik gitu. Kalau misalnya observasi biasa itu sebenarnya gampang kan, mudah kan, kayak misalnya tema apa, observasi yang biasa sering kan mudah kita nemuin itu. Betul. Cuman kalau misalnya kayak gitu nggak bisa bikin tuh Radit ketawa, nggak bisa. Iya, gua tahu. Nah, si resiko dari komika tanpa karakter yang kuat ini itu kan sebenarnya materi apapun yang lu bikin bisa dibawain oleh siapapun. Iya kan, tidak seperti komika-komika yang lain. Makanya gue nanya, kayaknya lu mengalami kesulitan nggak di sini untuk mencari karakter, untuk lu pengen ngasih tau ke juri dan ke penonton ciri khas gue tuh ini gitu. Lu mengalami kesulitan nggak? Buat ciri khas gue tuh kagak terlalu itu sih, nyari ciri khas. Cuman kalau yang gue tonton biasanya tuh ada aja tuh punchline yang diinget-inget gitu. Entah gue kayak di show satu kayak terapi ikan lah, atau ngeluarin nanas. Terus habis itu gue kayak ngerasanya harus bikin salah satu punchline yang diinget gitu. Iya, salah satu punchline yang diinget aja. Oh, yang memorable. Iya, memorable, minimal satu aja. Kayak siapa ya contohnya ya? Kayak ada nggak sih contoh beat yang diinget gitu? Yang di gua apa orang lain? Di orang lain. Di orang lain. Apa ya contoh yang diinget di orang lain ya? Yang kalau kita dengar kalimat ini materi ini gitu. Iya ya. Siapa ya? Tupainya Ali Akbar. Ali Akbar iya, gitu. Iya. Tupainya nonton martabaknya gitu-gitu. Iya, kayak gitu kali ya. Iya, yang kayak gitu gua. Jadi beberapa video lu ada yang komen gitu. Iya, itu biasanya kayak gue memperhatikan komen di YouTube-nya itu, oh yang diinget punchline ini nih gitu. Iya. Tapi lumayan sih, Lus. Maksudnya kan tidak ada salahnya juga. Sebenarnya komika yang ada karakter dan komika yang tidak ada karakter, dua-duanya benar. Tidak ada yang salah gitu untuk sebuah kompetisi. Toh ada juga komika yang nggak ada karakternya tapi panjang karirnya gitu. Ada juga yang komika berkarakter pendek karirnya, jadi tidak menentukan. Semua balik lagi di perjuangan lu di Suci ini, terus lu mindset lu terhadap penampilan lu tuh apa gitu. Lu apa? Kalau misalkan lu tampil nih, mindset yang lu bangun tuh apa? Gue pengen seneng-seneng kah? Gue pengen hibur juri kah? Atau gue pengen ngomongin keresahan gue kah? Mindsetnya cuman sekali ini Suci. Mindset cuman sekali. Jangan sia-siain. Iya, jangan sia-siain. Pengennya pokoknya ya apapun yang udah gue bawain itu pasti yang terbaik yang gue usahain tuh. Iya, mau kayak gimana, mau pecahnya kayak gimana atau mau nggak pecahnya kayak gimana, ya itu yang terbaik gitu yang gue usahain gitu. Nah, selama lu di sini, saingan terberat lu menurut lu siapa? Awalnya kan kayak ngerasa ada aja yang nggak berat-berat, tapi ternyata ada show kemarin tuh kayak udah ngubah semuanya gitu, kayak wah ini semua orang berat nih gitu. Cuman kalau yang orang-orang ngira kan pasti kan Ali Akbar Nope itu kan pasti itu ya kayak ultimate-nya itu. Nah ya kayak berat banget. Nope itu sih pasti itu tuh kosong tapi pas tampil dar. Iya itu berat semua sih Bang. Kayak nggak bisa ditebak. Jadi ini ya apa? Kadang-kadang kita prediksi kayaknya ini yang paling kuat, ternyata di atas
lapangan semuanya berbeda. Iya, kok itu ini sih gitu ya. Kayak minggu lalu itu gue nonton penampilan lu kan, penampilan yang lain semuanya. Kata gue nih kayaknya malam terbaik anak-anak deh. Iya, kayaknya. Lu ngerasa nggak sih? Ngerasa. Semuanya pecah. Nah, iya. Tanpa ada yang cacat satupun. Nggak ada yang ngeblank nggak ada. Lupa nggak ada. Grogi nggak ada. Belibet nggak ada. Semuanya sempurna. Sampai akhirnya, kalaupun ada yang keluar saat itu bukan karena dia jelek, tapi karena memang yang lain bagus. Iya. Gue sih lebih setuju sama yang close mic seperti itu. Lebih daripada tidak kepleset ya. Daripada kepleset. Artinya ada yang salah dari proses dia menuju tampil. Iya benar. Gitu. Nah, harapan lu di Suci One X apa? Keluarga tahu lu sini? Pasti tahu dong. Masa dia nggak nyariin ya kan? Siapa tahu lu backstreet kan? Iya. Tahu situ. Keluarga apa responnya? Senang sih. Pengen aja sih. Gue kan emang itu pengen jadi ini stand up comedian gitu. Ya mereka dukung banget. Cuman ya awalnya kan gue masuk Suci itu baru lulus belum sempat kerja, terus masuk Suci itu. Nah cuman pas udah ada konfirmasi gue masuk Suci, mama gue masih ngirim lamaran pekerjaan tuh ke WhatsApp gue kayak masih berharap kerja gitu. Mungkin kayak setelah Suci ini mungkin masih disuruh nyari kerja kali ya. Pasti sih. Iya, masih disuruh nyari kerja. Karena orang tua kan berpandangannya beda sama kita. Iya, orang tua gitu. Bahkan bukan orang tua doang, kakak-kakak juga mungkin kayaknya masih ngirim lamaran kerja sih. Masih berharap kerja gitu. Iya, betul kan. Ada penghasilan tetap. Soalnya kan di mata orang tua mah kayak gini-gini nih yang kita lakuin nih sebagai hobi. Hobi. Tapi lu harus punya pekerjaan yang pasti, setiap bulan yang jelas, terus statusnya jelas gitu. Ada kepikiran mau gawe emang lu? Mau kerja? Gua pun ya kalau misal emang gawe kerja ya nggak yang sesuai jurusan gue ini nih. Gua kan elektro, nggak mau gue kayak itu. Nggak terlalu ngerti gua. Pengen yang ini yang kayak tentang jadi tim kreatif lah atau jadi kerja di agensi gitu-gitu. Pengennya yang kayak gitu sih, kepengennya. Pokoknya berurusan dengan kreatif ya. Iya, kreatif gitu. Nah, harapan lu di Suci One X apa, Lus? Ya pengen sampai sejauh mungkin gitu. Sejauh mungkin gua. Lu target juara nggak? Target juara mah target, cuman pengennya sejauh mungkin aja gitu. Iya, sejauh mungkin. Terus harapan buat lu pengen sejauh mungkin karirnya gitu. Iya. Terus hambatan-hambatannya semoga terselesaikan lah. Hambatan terbesar apa emang? Hambatan terbesar adalah apa ya? Rasa malas mungkin ya, kalau misalnya udah jenuh takutnya ini mungkin makin kesini kan makin kayak merasa itu jenuh. Nanti kalau misalnya udah sampai titik yang kayaknya gue cukup sampai sini, gue nggak mau sampai kayak gitu sih. Takutnya itu mungkin ada hambatan di situ tuh mungkin. Betul. Iya. Kayak misalnya udah 5 besar mungkin kayak mungkin nanti 5 besar kayaknya cukup deh sampai sini deh. Iya, betul. Nah itu tuh. Kan semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Ya. Gue sih selalu berharap anak-anak Suci One X termasuk lu, semoga karir lu di Suci ini panjang. Amin, Bang. Dan yang terpenting adalah bukan siapa yang juara, tapi setelah kompetisi lu mau jadi apa? Ya, betul, mau ngapain lu? Karena banyak juga kasus kontestan atau peserta setelah Suci nggak jadi apa-apa gitu. Makanya gue juga nge-YouTube gini termasuknya telat. Harusnya tuh gue kemarin 2017 gitu. Cuman gue baru tersadarnya kan seperti ini. Orang berubah kan karena 3 hal. Kenapa? Karena orang lain, diri sendiri, atau sebuah musibah. Tinggal dipilih. Nah gue tuh kayaknya berubahnya karena kepentok. Ya karena musibah gitu. Musibah berarti ya? Ada duit terus gue ngerasa jenuh aja di sini mulu nih gue gitu. Bikin YouTube deh ya. Gitu. Jadi buat Tulus nih, gue berharap semoga mau di kompetisi mau di luar kompetisi lo bisa panjang karirnya. Amin, Bang. Bukan siapa yang paling ketat siapa yang paling sengit saingannya. Saingan terberat bukan peserta lain tapi diri sendiri. Bagaimana lu bisa tampil minggu ini baik, minggu depan harus lebih baik lagi. Betul. Oke, terima kasih banyak Tulus. Ada yang mau disampaikan nggak ada? Nggak ada sih. Ini aja. Kalau misalnya ada acara stand up undangnya gue. Itu tuh. Acara stand up undangnya gue. Iya. Pokoknya fokus aja dulu berkompetisi ya. Iya benar. Siap. Tulus, terima kasih banyak. Semoga sukses di Suci. Oke, terima kasih Bang Beler. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.